Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqamah dengan NIM 1057211119118 dari kelas FM 18C. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas MIT dari mata kuliah Seminar Manajemen Keuangan yang ditugaskan untuk menjelaskan materi 1 sampai materi 8. Materi pertama yaitu manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja adalah suatu strategi dalam memelihara tingkat keseimbangan aset lancar dan juga kewajiban lancar, seperti mengelola arus kas, persediaan, serta utang dan piutang perusahaan. Adapun konsep modal kerja menurut Munawir tahun 2010, ada 3 modal kerja yang umum digunakan, yaitu konsep kuantitatif, konsep kualitatif, dan juga konsep fungsional. Selain 3 konsep tadi, ada pula konsep modal kerja menurut W.B. Taylor, yaitu yang pertama, modal kerja permanen, yaitu modal kerja yang ada pada perusahaan untuk menjalankan fungsinya. Modal kerja ini terdiri dari modal kerja primer dan modal kerja normal. Yang kedua, modal kerja variabel, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan. Modal kerja ini terdiri dari modal kerja musiman, modal kerja skill, dan juga modal kerja darurat. Selanjutnya, perputaran modal kerja menurut Kashmir yang menyatakan bahwa perputaran modal kerja atau working capital turnover merupakan salah satu rasio untuk mengukur atau menilai keefektifan modal kerja perusahaan selama periode tertentu. Artinya, seberapa banyak modal kerja berputar selama satu periode atau dalam satu periode. Adapun penentuan jumlah modal kerja terbagi menjadi 3 siklus, diantaranya siklus kewajiban, siklus produksi, dan juga siklus piutang. Materi 2 yaitu manajemen piutang. Manajemen piutang adalah praktik atau sistem yang dibuat oleh perusahaan melalui proses perencanaan, pengawasan, dan pengendalian uang yang ditagihkan kepada pihak yang meminjam. Adapun kebijakan penetapan kredit mencakup keputusan perusahaan untuk menetapkan standar kredit, syarat kredit, dan kebijakan penagihan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya investasi terhadap piutang diantaranya volume penjualan kredit, syarat pembayaran penjualan, ketentuan tentang pembatasan kredit, kebijakan dalam penagihan piutang, dan kebiasaan pembayaran pelanggan. Dalam perusahaan, penilaian resiko kredit dan penyaringan pelanggan dilakukan atas dasar 5C, yaitu yang pertama karakter, yang kedua cash flow, yang ketiga kapital, yang keempat condition, dan yang kelima kolateral. Selanjutnya, perputaran piutang dan anggaran pengumpulan piutang. Periode perputaran piutang tergantung dari panjang pendeknya ketentuan waktu yang dipersyaratkan dalam syarat pembayaran kredit, sehingga semakin lama syarat pembayaran kredit berarti semakin lama terikatnya modal kerja tersebut dalam piutang, dan berarti makin kecil tingkat perputaran piutang dalam suatu periode, dan sebaliknya, semakin pendek syarat pembayaran kredit berarti semakin pendek terikatnya modal kerja dalam piutang, sehingga tingkat perputaran piutang dalam satu periode semakin besar. Materi 3 yaitu manajemen persediaan. Persediaan merupakan salah satu unsur penting dalam operasi perusahaan. Selain itu, persediaan dapat mempermudah dan memperlancar jalannya kegiatan normal pada suatu perusahaan yang dilakukan secara rutin untuk memproduksi barang yang selanjutnya dipasarkan kepada konsumen. Adapun jenis-jenis persediaan menurut Freddy Rangkuti berdasarkan jenis dan posisi barang
antara lain persediaan bahan baku, persediaan komponen-komponen rakitan, persediaan bahan pembantu atau penolong, persediaan barang setengah jadi, dan persediaan barang jadi. Sedangkan jenis-jenis persediaan dalam suatu perusahaan menurut fungsinya dapat dibedakan atas lot size inventory, fluctuation stock, dan anticipation stock. Selanjutnya, perputaran persediaan menurut Kashmir tahun 2003. Perputaran persediaan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam persediaan. Ini berputar dalam satu periode. Perputaran persediaan dapat pula diartikan sebagai rasio yang menunjukkan berapa kali jumlah barang persediaan diganti dalam satu tahun. Berikutnya, biaya-biaya dalam persediaan merupakan salah satu hal yang cukup penting berkaitan dengan persediaan, adalah masalah biaya yang berkaitan dengan persediaan. Hal ini penting untuk diperhatikan karena akan berpengaruh langsung kepada nilai persediaan dan jumlah jual ke konsumen nantinya. Bukan tidak mungkin karena salah dalam mengelola akan berakibat harga jual akan meningkat. Ada pula biaya-biaya yang berkaitan dengan persediaan dapat dikelompokkan menjadi klarifikasi biaya sebagai berikut, yaitu pengelolaan sediaan, kekurangan sediaan, dan pemesanan atau penerimaan sediaan. Dari ketiga klarifikasi ini akan mengakibatkan tiga jenis biaya sediaan, yaitu biaya pengelolaan, biaya pesan, dan total biaya sediaan. Materi keempat yaitu resiko dan hasil pada aset. Resiko akan selalu ada dalam setiap investasi karena investor harus memproyeksikan berapa besar cash flow atau penerimaan yang akan diterima selama usia investasi. Pada prinsipnya, semua keputusan yang diambil oleh manajer keuangan, baik yang menyangkut keputusan investasi, keputusan pembelanjaan, dan kebijakan dividen, memiliki tujuan yang sama. Estimasi penerimaan yang diharapkan tersebut belum tentu sama dengan kenyataan karena adanya faktor-faktor tertentu yang mempengaruhinya. Semakin besar penyimpanan tingkat keuntungan yang diharapkan, maka akan semakin besar pula tingkat resikonya. Penggunaan distribusi profitabilitas untuk pengukuran resiko, di mana profitabilitas dinyatakan dalam persentase kemungkinan suatu event akan muncul. Misalnya, profitabilitas suatu event adalah 80%, berarti bahwa 8 dari setiap 10 event akan muncul. Sedangkan event yang memiliki profitabilitas 0, berarti event tersebut tidak akan pernah terjadi. Pengukuran resiko adalah usaha untuk mengetahui besar kecilnya resiko yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya resiko yang dihadapi perusahaan. Kemungkinan bisa melihat dampak dari resiko terhadap kinerja perusahaan, sekaligus bisa melakukan prioritas resiko. Resiko yang mana yang paling relevan? Pengukuran resiko merupakan tahap lanjutan setelah pengidentifikasian resiko. Hal ini dilakukan untuk menentukan relatif pentingnya resiko. Selanjutnya, terdapat 3 kelompok perilaku individu terhadap resiko, antara lain, yang pertama, individu yang menyukai resiko. Maksudnya, mereka yang senang menghadapi resiko. Yang kedua, individu yang menghindari resiko. Maksudnya, mereka akan lebih senang pada pilihan investasi yang memiliki resiko lebih kecil dengan tingkat keuntungan yang sama. Dan yang ketiga, individu yang bersikap netral terhadap resiko. Maksudnya, investor akan meminta kenaikan tingkat keuntungan yang sama untuk setiap kenaikan resiko. Selanjutnya, resiko portofolio ditunjukkan oleh besar kecilnya penyimpanan tingkat keuntungan yang diharapkan. Semakin besar penyimpanan tingkat keuntungan yang diharapkan, berarti semakin besar tingkat resikonya. Resiko portofolio
portofolio dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama, resiko masing-masing aset kerugian atau bisa juga disebut dengan sekuritas. Yang kedua, proporsi investasi setiap aset keuangan dalam portofolio. Yang ketiga, korelasi antar keuangan investasi aset keuangan. Yang keempat, jumlah aset keuangan yang membentuk portofolio. Untuk menentukan harga yang layak bagi sekuritas tergantung dari tingkat keuntungan yang diharapkan dari sekuritas yang bersangkutan. Salah satu model yang digunakan untuk menaksirkan tingkat keuntungan yang disyaratkan adalah Capital Asset Pricing Model atau disingkat CAPM. CAPM adalah suatu model yang menggambarkan hubungan antara resiko dan return yang diharapkan. Model ini digunakan dalam penilaian harga sekuritas. Model ini menyatakan secara tegas bahwa ada hubungan yang positif dan linier antara tingkat keuntungan yang kaya dengan resiko. Materi 5 yaitu rasio keuangan. Rasio keuangan adalah salah satu metode analisis keuangan yang digunakan sebagai indikator penilaian perkembangan perusahaan dengan mengambil data dari laporan keuangan selama periode akuntansi. Rasio ini terdiri dari beberapa jenis yang penting untuk diketahui agar penggunaannya bisa tepat sasaran. Berikut ini beberapa jenis-jenisnya, yaitu yang pertama, rasio likuiditas adalah rasio yang berfungsi untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo, baik kewajiban pada pihak luar perusahaan maupun dalam perusahaan. Yang kedua, rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Artinya, seberapa besar beban hutang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Yang ketiga, rasio aktivitas, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan atau penilaian kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-harinya. Dan yang keempat, rasio rentabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat perolehan keuntungan dibandingkan dengan penjualan atau aktiva pada periode tertentu. Selanjutnya, metode rasio perbandingan keuangan yang digunakan dalam perusahaan adalah metode common size, adalah membandingkan perusahaan dalam pos-pos dengan total aktiva, pasiva, dan penjualan. Perbandingan ini disajikan dalam persentase per komponen dalam laporan keuangan, baik neraca maupun laba rugi. Dalam analisis ini, perusahaan akan memperoleh informasi berupa komposisi investasi atau aktiva dan juga struktur modal atau pasiva. Analisis ini juga dilakukan untuk membandingkan data-data laporan keuangan perusahaan periode berjalan dengan selanjutnya membandingkan antar kompetitor atau perbandingan dengan industri. Selanjutnya, analisis time series dan forecasting adalah analisis yang digunakan untuk membandingkan data keuangan pada periode tertentu, terutama sebagai bahan peramalan atau proyeksi kondisi keuangan di masa depan. Dalam analisis ini, ada beberapa poin yang harus diperhatikan, di mana poin-poin tersebut mempengaruhi perubahan struktur keuangan, yaitu peraturan pemerintah, perubahan kompetisi, perubahan teknologi, dan juga akuisisi. Berikutnya, analisis DuPont merupakan pada suatu kerangka kerja yang digunakan dalam menganalisis kinerja fundamental perusahaan
khususnya terkait proses analisis keuntungan yang diperoleh perusahaan. Teknik ini dilakukan dengan menjabarkan satu persatu komponen yang digunakan dalam perhitungan rasio return of equity atau ROE. Lewat penguraian komponen tersebut, investor akan fokus pada poin inti performa perusahaan. Proses identifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan pun bisa dilakukan dengan mudah. Adapun manfaat dari analisis DuPont adalah sebagai bahan evaluasi internal perusahaan, sebagai informasi bagi pihak eksternal untuk mengetahui efisiensi perusahaan dan membuat pengukuran beban utama perusahaan. Materi keenam yaitu analisis dana dan aliran kas. Analisis sumber dan penggunaan dana atau sering juga disebut dengan analisis aliran dana merupakan alat analisis finansial yang digunakan untuk mengetahui dari mana dana didapat dan untuk apa dana dibelanjakan. Laporan yang menggambarkan dari mana dana didapatkan dan untuk apa dana digunakan disebut dengan laporan sumber dan penggunaan dana. Untuk menyusun laporan sumber dan penggunaan dana, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat laporan perubahan neraca yang disusun dari neraca 2 tahun berturut-turut. Laporan ini menggambarkan perubahan dari masing-masing elemen neraca dari neraca awal menjadi neraca akhir. Perubahan masing-masing elemen tersebut perlu dilakukan analisis, yaitu elemen mana saja yang akan memperbesar dana. Elemen yang memperbesar dana akan menjadi sumber dana dan elemen yang memperkecil dana akan menjadi penggunaan dana. Selanjutnya, analisis arus kas adalah metode untuk memeriksa kondisi keuangan perusahaan. Bila dikatakan analisis kas adalah semacam studi tentang pergerakan uang tunai yang masuk dan keluar melalui bisnis yang disebut anggaran kas. Nantinya, anggaran kas ini akan menentukan pola bagaimana perusahaan membayar dan menerima uang. Tujuan dari analisis kas adalah mempertaruhkan uang yang cukup untuk operasional perusahaan dari bulan ke bulan. Laporan arus kas terbagi menjadi 3 aktivitas, yaitu operasional, investasi, dan pembiayaan. Materi 7 yaitu penganggaran modal. Capital budget adalah garis besar pengeluaran aktiva tetap. Penganggaran modal atau capital budgeting adalah keseluruhan proses mulai dari perencanaan sampai dengan pengambilan keputusan untuk pengeluaran sejumlah dana investasi di mana jangka waktu kembalinya dana tersebut melebihi waktu 1 tahun. Keputusan investasi merupakan keputusan terhadap aktiva yang dikelola perusahaan. Keputusan investasi berpengaruh secara langsung terhadap besarnya rentabilitas investasi dan aliran kas perusahaan di masa yang akan datang. Tujuan keputusan investasi adalah memperoleh tingkat keuntungan yang tinggi dengan tingkat resiko tertentu. Investor akan melihat bagaimana cara dari manajemen perusahaan dalam mengelola aset atau aktiva yang dimiliki oleh perusahaan karena keputusan investasi yang diambil akan berdampak pada profit yang dihasilkan perusahaan. Dalam penentuan awal investasi dalam suatu proyek terdapat beberapa tujuan dimulainya suatu proyek dan proyek tersebut akan diklarifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, perawatan bisnis. Yang kedua, ekspansi ke produk dan pasar baru. Yang ketiga, ekspansi ke produk dan pasar yang sudah ada. Yang keempat, penelitian dan pengembangan. Yang kelima, kontrak-kontrak jangka panjang. Dan yang keenam, proyek keamanan atau lingkungan. Selanjutnya, aliran kas operasional.
merupakan aliran kas yang terjadi selama umur investasi. Operasional cash flow ini berasal dari pendapatan yang diperoleh dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan. Dana yang digunakan untuk investasi aktiva tetap dapat berasal dari modal sendiri dan atau modal asing atau hutang. Perbedaan sumber modal yang digunakan untuk investasi tersebut mempengaruhi perhitungan aliran kas masuk investasi yang bersangkutan. Sedangkan aliran kas akhir umur proyek atau terminal cash flow merupakan aliran kas masuk yang diterima oleh perusahaan sebagai akibat habisnya umur ekonomis suatu proyek investasi. Terminal cash flow akan diperoleh pada akhir umur ekonomis suatu investasi. Terminal cash flow ini dapat diperoleh dari nilai sisa atau residu dari aktiva dan modal kerja yang digunakan untuk investasi. Nilai residu suatu investasi merupakan nilai aktiva pada akhir umur ekonomisnya yang dihitung dari nilai buku aktiva yang bersangkutan. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan NPV, PP, IRR, dan PI? Yang pertama, Net Present Value atau NPV. Metode NPV ini merupakan metode untuk mencari selisih antara nilai sekarang dari aliran kas neto dengan nilai sekarang dari suatu investasi. Yang kedua, Payback Period atau PP. Payback Period adalah suatu periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan proses atau aliran kas neto. Yang ketiga, Internal Rate of Return atau IRR. Metode IRR merupakan metode penilaian investasi untuk mencari tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang dari aliran kas neto dan investasi. Pada saat IRR tercapai, maka besarnya NPV sama dengan 0. Yang keempat, Profitability Index atau PI. Metode Profitability Index atau Benefit Cost Ratio merupakan metode yang memiliki hasil keputusan sama dengan NPV. Pada laporan arus kas mempunyai arti yang lebih luas, yaitu tidak hanya kas dalam perusahaan tapi juga kas di bank. Kas mencakup juga ekuivalensi kas, yang merupakan investasi yang sangat liquid yang dapat dikonversikan ke dalam bentuk kas setiap saat. Laporan arus kas menjelaskan perubahan kas dan ekuivalen kas. Ekuivalen kas disatukan dengan kas untuk tujuan penyusunan laporan arus kas karena sekuritas yang memenuhi kriteria sebagai ekuivalen kas yang meliputi dana pasar, uang, kertas komersial, serta obligasi, surat hutang tanpa bunga, dan wesel pemerintah secara ekonomis setara kas. Materi 8 yaitu penganggaran modal. Biaya modal adalah biaya yang harus dikeluarkan atau yang harus dibayar untuk mendapatkan modal, baik yang berasal dari hutang, saham preferen, saham biasa, maupun laba ditahan untuk membiayai investasi perusahaan. Biaya untuk masing-masing sumber dana jangka panjang dibagi menjadi dua, yaitu sumber dana dari hutang dan sumber dana dari modal. Adapun hubungan antara kapitalisasi dengan struktur modal menurut keputusan Menteri Keuangan nomor 01/KM.12/11
Strap 2001, yang dimaksud dengan kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai. Untuk meningkatkannya, kapitalisasi dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut. Sedangkan struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Struktur modal adalah cermin dari kebijakan perusahaan dalam menentukan jenis sekuritas yang dikeluarkan. Karena masalah struktur modal adalah erat hubungannya dengan masalah kapitalisasi, di mana disusun dari jenis-jenis pun yang membentuk kapitalisasi adalah struktur modalnya. Selanjutnya, teori kapitalisasi. Kapitalisasi adalah sebuah upaya pemilik perusahaan untuk menyertakan modal bagi perusahaan. Kapitalisasi merupakan investasi permanen di perusahaan, tidak termasuk pinjaman jangka panjang. Kapitalisasi berbeda dengan struktur modal. Kondisi kapitalisasi dalam keuangan perusahaan sebaiknya selalu berada dalam kondisi normal. Artinya, segala kebijakan penyertaan modal harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dalam kondisi berlebihan, kapitalisasi disebut overkapitalisasi. Sedangkan perusahaan dalam kondisi kekurangan kapitalisasi disebut underkapitalisasi. Selanjutnya, penentuan struktur modal optimum dengan weighted average cost of capital. Modal yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan berasal dari sumber internal dan eksternal. Kedua sumber modal tersebut akan mempunyai tingkat biaya modal yang berbeda. Konsep cost of capital dimaksudkan guna menentukan besarnya biaya real penggunaan modal dari masing-masing sumber dana untuk kemudian menentukan biaya modal rata-rata tertimbang dari seluruh dana yang digunakan perusahaan dalam operasi usahanya. Besarnya biaya modal akan dipengaruhi oleh besarnya biaya dari komponen-komponen modal. Apabila hal ini dihubungkan dengan perhitungan biaya modal rata-rata tertimbang, maka peran dari pemilihan struktur modal juga akan mempengaruhi besarnya biaya modal. Karena biaya modal rata-rata tertimbang dihitung dari biaya modal dikalikan dengan komposisi masing-masing komponen. Selanjutnya, adapun yang dimaksud dengan marginal cost of capital schedule adalah biaya memperoleh rupiah tambahan sebagai modal baru. Pada umumnya, biaya marginal modal akan menimbulkan sejalan dengan meningkatnya penggunaan modal. Selanjutnya, kombinasi marginal cost of capital dengan investment opportunity schedule. Investment opportunity schedule atau IOS adalah suatu grafik yang menggambarkan proyek-proyek yang potensial dalam suatu urutan berdasarkan ranking IRR. Proyek-proyek tersebut, IOS ini disebut juga sebagai marginal rate of return atau MRR. Biaya modal yang digunakan dalam proses penganggaran modal ditentukan pada perpotongan antara IOS dan MCC schedule. Biaya itu disebut biaya modal marginal perusahaan yang akan digunakan sebagai diskon rate pada perhitungan NPF dan perbandingan untuk IRR proyek. Itu tadi penjelasan singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.